Ini pesawat sudah diterbangkan dari arah SMB menuju ke arah Lipovka. Ini harusnya menyulitkan tim-tim yang turun di Grigopol. Betul, dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri ada tulisan overall ranking in Erangel. Berarti ini adalah tim-tim yang sudah mendapatkan poin yang sudah dikalkulasikan di Erangel. Di mana Dewa United ada di posisi puncak dengan 42 poin yang mereka kumpulkan. Menyusul ada SG, Onyx, Boom, Aerolwolf, ada Aura 21 dan juga Eagle 365. Ya, sementara kalau kita lihat sebelah kanan itu top 5 killer in Erangel. Yang Betul. paling banyak ngekill di Erangel ada dari Bintang, dari tim Onyx mendapatkan 7, terus ada Audrey 7 juga, No Mercy 6, Pinky 6 dan juga Steve. 6 juga. 6 juga. 6 juga. Berarti rata-rata di 7 dan 6 lah ya untuk perolehan kill yang didapatkan oleh beberapa player kita yang bertanding di Erangel. Ini dia garis pesawat yang sebentar lagi akan hilang dan timbul circle pertamanya di mana SMB hanya ada Aerolwolf yang drop di SMB-nya. Tidak ada tim-tim lain lagi. Kalau kita perhatikan di mana Milta ini kosong karena ditinggalkan oleh Voin, karena Voin gak bermain untuk di match kali ini. Dimanfaatkan oleh Onyx untuk turun di sana dan circle-nya ternyata berada di tengah-tengah pulau utama Erangel. Ya, kalau kita lihat harusnya ini benar-benar berada di pulau utama. Namun dari sisi lain KF ternyata sudah akan dikerubungi, sudah akan digerebek kompon dia oleh pemain-pemain dari Aura. Ada 3 orang, ada 1 orang lagi yang Assalamualaikum menggunakan vehicle. Dan kita melihat kali ini KF lemparkan sebuah granat ke arah bawah. Ada 1 orang yang sudah naik ke arah atas. Akan coba di HBD kali ini oleh seorang KF akan berhasil. Ada 2 orang di sana. Mereka arah seorang KF, ketahuan posisi dari KF. Ini dia, close combat terjadi. KF akan coba mengkup granat namun tidak sempat. Karena langsung dipulangkan oleh seorang Rosezi. Betul, mau melemparkan molotov untuk ngebakar pemain-pemain dari Aura, tapi ternyata commit push yang mereka lakukan membuat KF-nya panik, membuat KF tidak bisa berbuat banyak dan harus hilang di Erangel kali ini. Apalagi dia jadi orang pertama lagi yang pulang ke lobby. Kali ini hanya bisa menonton dari device-nya untuk melihat perjuangan teman-teman EVOS yang lainnya. Lagi nonton di rumah dimanapun kalian nonton, di platform apapun, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga kalau kalian lagi nonton di YouTube dari PUBG Mobile. Namun kali ini kita lihat nampaknya compound dari mob kali ini berada di area school, berada di ala apartnya, akan coba ditabrak oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Betul banget kali ini Martin. Apakah bisa menahan push yang akan dilakukan oleh Morp kali ini? Karena dari Alter Ego mereka udah kehilangan 1 pemain mereka. Tukul pun berada 1 apartemen dengan Matthew, tapi mereka hanya sharing ruangan aja kayaknya. Gak akan ada yang saling komit dalam melakukan picknya. 2 pemain Alter Ego dalam 1 apartemen yang sama. Morp terpisah 1-2-1 setup mereka, di mana Tukul terjebak dengan Matthew yang ada di lantai bawah. Ya, masih berada di 1 apart yang sama, masih melakukan sharing ruangan juga, namun belum ada inisiasi untuk melakukan pergerakan terlebih dahulu dari 2 pemain dari 2 tim yang berbeda ini. Mereka masih terus akan coba melakukan TPP gaming saja, memberikan informasi saja bahwa di compound mereka masih ada 1 pemain dari lawannya. Betul, masih dicek secara teliti apakah bisa mendapatkan curian-curian kill kembali. Bahkan kali ini Morp lebih meluaskan setup mereka, di mana 1 apartemen dikuasain oleh 1 orang, dan Onyx di sisi lain Powerpunk berhasil mendapatkan Luxi. Kali ini rotasi dari Red Alliance bertemu dengan landak kuning. Ya, dari arah bukitnya juga ada EVOS yang coba memantau keberadaan dari Morph dan juga Alter Ego di area apart. Akan coba dicari informasi-informasi di area school. Namun kali ini Auro akan coba melakukan pergerakan juga bersama dengan pemain-pemain EVOS yang lainnya. Liquid membalas ke arah tim Boom. Nampaknya kali ini Poundbeat tertakedown oleh seorang Liquidnya dengan Mini tadi. Betul sekali, tapi di sisi lain masih di tempat yang sama. Antara Alter Ego dan juga Morp, mereka kayaknya lagi temenan dulu di area kompon ini. Karena emang jaraknya nggak jauh, tapi terlalu banyak ruangan yang harus dicek kalau misal dari Alter Ego ataupun dari Morp ingin komit untuk melakukan push dan menyelesaikan pertikaian mereka yang papasan di jalan, yang mereka lagi bentrok-bentrokan juga, rebutan apartemen lah. Dan akhirnya sekarang mereka sharing semuanya. Makanya sekarang lebih milih udahlah kita berteman dulu selama circle-nya keras ini. Betul, sama-sama menguntungkan juga dari kedua tim, bisa dikatakan tidak ada yang perlu melakukan inisiasi terlebih dahulu. Namun kalau circle-nya seperti ini membanting, harus ada yang mulai perang duluan Burpasta. Gak boleh ini saling nunggu-nungguan. Betul banget. Onyx punya kontrol ke arah BTR. BTR mau maju juga bakal ketahan sama Boom. Posisi BTR kali ini benar-benar sedikit dirugikan. Mau tabrak ke atas udah ditungguin juga sama tim 21 Esport. Posisi BTR kali ini benar-benar tertekan. Tapi sepertinya dari BTR mereka ingin sedikit masuk ke dalam
zona. Mereka bakal nahan di bagian bibir zona. Ya, mereka tidak akan masuk terlalu jauh ke arah zonanya karena kalau kita lihat memang sudah berdekatan sekali dengan tim Onyx, namun Gig melakukan pergerakan ke arah pemain Bigetron. Kalau kita lihat jalur rotasi Gig harusnya mengarah ke Bigetron dan dari sisi lain ada juga mendapatkan sebuah knock dengan M24 tadi. Betul, ini bakal digiring nih. Onyx udah touchdown duluan, udah ngambil circle-nya. Terus Gig Fam kalau mau ke arah Onyx pasti bakal di tapping fire dan bakal diusir. Kalau misalkan diusir sama Onyx, kemungkinan besarnya dari Gig bakal bergerak ke arah BTR. Di belakangnya Gig itu ada Takai yang baru masuk ke arah sana juga. Oke, tapi Takai harusnya bisa dapat zona sih. Ya. Harusnya dapat, tapi dia bakal ke arah kiri karena depannya dia tuh bener-bener open field banget dan terlihat dengan sangat jelas benar-benar open field bakal langsung ditembakin oleh pemain-pemain dari Gig. Bakal di tapping Zai-nya namun belum ada hit yang masuk ke arah Zai. Sedikit tembakan peringatan dari Gig supaya Takai nggak rotasi ke arah mereka. Bannya bakal dipecahin ternyata. Di tapping terus ban belakangnya sebelah kanan sudah mulai pecah kali ini. Gig pun bakal bergerak ke arah BTR. Ya, akan coba langsung melakukan pergerakan Happy birthday dari nih. tim Gig nampaknya kali ini dan itu dia Ken bisa mendapat satu orang dari Eagle 365 nampaknya akan coba langsung di push dari belakang, hati-hati terkena damage dari tim lain nampaknya. Gig coba memantau keberadaan dari pemain Takai kali ini sebagai arah depan kembali. Anthem yang diburu namun ternyata ada Jaspe dari sisi kiri tidak diketahui oleh pemain-pemain dari Takai. Betul, Takai nggak langsung ngecek semua angle-nya ketika dia ingin nge-push dan Kopi telah melakukan hitnya. Kali ini satu pemain dari tim Eagle masih bisa diselamatkan namun Zai jaraknya terlalu jauh. Smoke sudah mulai dikeluarkan juga, ada 4 smoke yang di pop up di sekitar sini namun dari Gits yang sudah mulai berperang bertemu dengan sang serigala. Ada Aerolov, satu pemain Aerolov tadi berhasil di knockout namun masih bisa di revive. Zai terkapar begitu saja dari seorang Belva yang masih bisa diselamatkan, bahkan Nichil commit mereka langsung mengkonfirm sebuah kill ke arah Hazelnuts. Ya, nampaknya ada peperangan di mana-mana. Zai langsung dipulangkan begitu saja oleh seorang Audrey dan kali ini kita melihat nampaknya dari Jaspe masih akan coba mencari lawan-lawan mereka karena sangat berdekatan sekali dari Eagle 365 dengan tim Takai. Kembali ada spray ke arah depan. Smith juga tertado, ada lemparan utility ke arah depan sana. Molotov dilemparkan akan coba membakar namun tidak sampai ke arah Ken dan juga ke arah Argenta. Betul. Kalau kita melihat nampaknya kali ini dari Eagle 365 mereka tidak fokus ke arah satu tim, mereka juga harus fokus ke arah tim yang lainnya karena di sebelah kiri mereka masih ada tim lain. Kalau kita lihat di minimapnya itu ada tim yang warna oranye. Ada orange sebelah kiri ya, tapi kayaknya Takai nggak bakal komit deh buat di arah sini. Bakal ditinggalin gitu aja, tapi bakal ada tabrakan dari arah belakang lewat begitu aja. EVOS rotasi di belakang Eagle dan Morph sepertinya dipulangkan di urutan ke-16 menyusul Aerolov yang kalah fight karena diganggu juga oleh tim-tim lain. Gits berhasil meratakan Aerolov 5 kali ini dan Takai pun tidak bisa bertahan karena Geek Fam join to the fight. Takai juga berhasil mendapatkan Auro. Cukup banyak tim yang terkikis di waktu yang hampir bersamaan. Ya, EVOS tiba-tiba datang, tiba-tiba berada di area pertempuran dengan sangat-sangat tidak pas timing mereka. Mereka tertakedown begitu saja dan langsung dipulangkan, namun di sisi lain ini dia Dewa United akan coba berhadapan dengan Genesis Dogma Gits, di mana kembali 69 juga akan join ke arah area pertempuran dari Eagle 365. Ini Eagle 365 benar-benar jadi pusat pertempuran. Betul, mereka benar-benar ngehabisin semua tim yang ada di sekitar mereka. Mereka ingin membersihkan jalurnya dulu sebelum diganggu oleh tim-tim lain dan 69. Kita lihat di sini berapa banyak wall smoke yang sudah diciptakan. Ada nades yang begitu bagus dari Anthem, dapetin satu orang. Cep langsung tersungkur menuju ke arah tanah. Kali ini bakal ada satu orang yang bakal nge-push, tapi satu orang sedang dalam posisi proning, belum kelihatan, bakal langsung di-spray begitu aja. Hulk, hampirkah dia bisakah dia mendapatkan satu pemain? Tapi ternyata Audrey terlalu fokus ke bagian depan. Audrey pun tumbang. Masih ada Jaspe di bagian belakang, tapi Audrey dipulangkan bertukar lobby. Tinggal dua pemain dari tim Eagle 365 yang masih bertahan di bagian bukit kali ini. Masih berusaha untuk mendapatkan korban berikutnya. Spray through the smoke. Masih belum ada hitmark yang masuk. Hulk pun masih bersembunyi, namun Jaspe punya kontrol mata yang begitu bagus. Kali ini Kang Report sudah mulai terspot, sedang melakukan proning di balik satu batu yang sudah mulai dicek. Bakal ada spray through the smoke kali ini, tapi sepertinya bakal langsung di flank menuju ke arah sebelah kanan. Kang Report bakal langsung dipulangkan dan 69 sudah rata begitu saja. Mungkin sudah bisa dipastikan kali ya. 69 mungkin tidak bisa berlanjut ke babak berikutnya untuk di Super Weekend pertama. Wow, namun sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu nampaknya satu pemain bom sudah tertero, akan coba di-revive oleh seorang Nichil. Ada sebuah compound yang cukup kecil nampaknya, ada pertarungan yang terjadi. Namun dari sisi lain juga ada pertarungan lebih ramai lagi. Ada SK berhadapan dengan Aura, No Mercy tertakedown. Tersisa satu orang terakhir dari tim Aura, akan coba di-push kali ini. Akan berhasil ke arah depan, mereka arah depan. Nampaknya Slayer juga tertakedown oleh seorang Jaden. Jaden menjadi harapan terakhir dari Aura. Sangat low dia.
menggunakan first aid. Akan berhasil, masih cepat kali ini. Melakukan spray ke arah depan kembali, masih belum bisa. Nampaknya akan coba digerebek oleh banyak sekali pemain-pemain dari tim SG. Betul, Jaden masih bertahan di dalam rumah, masih berusaha untuk melakukan healing kali ini. 2 lawan 1 di mana Jersey bakal tertahan di bagian depan, sementara Jaden sudah mendapatkan waktu dan momennya untuk melakukan healing. Jersey bakal ngeflank ke arah sebelah kanan, masih bermain TPP-TPP-an dulu. Udah mulai masuk tapi bakal di-press kembali oleh seorang Jaden dan cukup low HP bar-nya. Masih berdansa dan double pick dari SG berhasil memulangkan Jaden ke lobby. Dari sisi lain ini dia fight pecah juga di antara Genesis Dogma berhadapan dengan Dewa United. Saling berhadapan. Oke, Ozora akan coba menggunakan first aid terlebih dahulu. Akan coba melakukan healing terlebih dahulu karena memang sangat-sangat low dia. Steve juga sangat low di sana. Dan kita melihat nampaknya ada satu pemain terakhir. Nichil menjadi harapan terakhir dari Genesis Dogma. Gits akan coba. Ada bantuan yang lainnya. Datang lagi Star nampaknya. Menjadi bala bantuan untuk Genesis Dogma. Datang kali ini akan coba mencari pemain-pemain dari Dewa United yang ada di dalam compound yang sama. Betul, ini bakal dilemparkan Nietzsche ke arah luar, sedikit menghentikan langkah push yang akan dilakukan oleh GD. 2 pemain berada dalam satu kamar mandi yang sama, bahkan 3 pemain ini kalau ada granat, buy one get two. Ini beli 1 gratis 2, apakah bisa mendapatkan bonus-bonus yang sungguh nikmat kali ini? Revive sudah berhasil diamankan, 1 orang sedang melakukan healing tapi terlihat dan terspot. 3 pemain berada dalam satu ruangan yang sama, namun dari GD mereka bakal komit dalam melakukan push. 2 orang maju secara bersamaan, spray langsung menuju ke bagian dalam dari ruangan yang bakal dilemparkan ke arah luar. Namun belum ada satu pun yang terkena, tapi 2 pemain tumbang begitu saja. Last man standing bakal langsung di-push. Dan DU pun rata. Pulang menuju ke arah lobby. GD begitu percaya diri, kita lihat ekspresi teriakan dari pemain-pemain GD di facecam mereka. Ya, GD tidak hanya mendapatkan 1, namun mendapatkan 3. Ini kalau kata orang-orang Ichi, Nissan, ya Ari Lasso didapatkan. Wadaw, bisa dari Lasso di PUBG Mobile sepertinya ya. Mungkin bakal bernyanyi nanti. Ya kan Ichi, Nissan. Ya, Oke, gitu. siap Sanskuy. Kehidupan lamanya dibawa ya sama Sanskuy ya. So, tinggal 6 tim kali ini yang tersisa dengan 23 orang yang masih bermain saat ini. Boom akan meninggalkan 2-1 di arah belakang. Perlahanan pasti mereka bakal melakukan rotasi, bakal berpapasan dengan 69. Sudah mulai berasap mobil dari Ikyar. Langsung touchdown, forting di arah open field tapi ditabrak oleh teman sendiri, nggak masalah. Karena PUBG Mobile nggak ada friendly fire. Namun dari GD mereka udah berhasil mengamankan tempat mereka. Bahkan Star mendapatkan 1 pemain. Ponmid langsung disungkurkan begitu saja. Dan lihat berapa banyak smoke yang langsung di pop up oleh Boom. Sangat-sangat banyak sekali smoke di sana, langsung jadi lautan putih. Namun seorang Liquid bersama 1 orang akan coba berat 2, mendapatkan 2 nampaknya Liquid kali ini. Nampaknya kembali akan coba mencari yang ketiga, belum berhasil. Ada Nick di sana, ditapik-tapik kembali, didapatkan lagi oleh seorang Luxi nampaknya kali ini. Mencari lagi kill dari pemain-pemain Bigetron. Mereka tidak hanya fokus ke arah 1 tim, mereka fokus ke arah 2 tim dan bisa men-take down banyak sekali pemain-pemain dari 2 tim tersebut. Betul, dan BTR ternyata mereka mendapatkan momen, mereka mendapatkan tempat yang cukup enak sejauh ini. Onyx 1 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Luxi dapat 1 poin tambahan, 4 poin kill untuk Red Aliens untuk di posisi mereka saat ini. Dan Onyx harus fokus karena kanan kiri mereka udah di spot oleh 2 tim bahkan, dan Ryzen juga punya kontrol area ke arah sebelah kanan. Namun Zuxi berhasil diamankan, 3 player aktif, namun Pingy juga berhasil diamankan oleh seorang Ryzen. Begitu komit tembakan dari seorang Ryzen dan bahkan berhasil memulangkan 1 pemain. Steal kill! Di steal killnya oleh GD ternyata tidak sempat masuk killnya ke arah Red Aliens. Dan GD juga tadi mendapatkan kill ke arah tim Onyx, yang mana tim Onyx ini dari tadi dibonyokin sama Bigetron. Betul. Ini udah saling ngelock, udah pasti saling ngelock, dan Liquid juga punya angle yang cukup bagus menuju ke arah pemain-pemain dari tim GD. Star berhasil diamankan namun masih ada forting yang begitu tebal dari 3 mobil yang dipunya oleh Genesis Gits kali ini. Nichil tidak bisa diselamatkan kembali, sudah dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Star yang masih butuh pertolongan dari 2 player GD yang lainnya. Onyx bermain sangat luar biasa di 2 E-Rangel kita. Menandakan memang Onyx ini sangat-sangat luar biasa di E-Rangel. Tadi Ken juga menjadi orang yang paling banyak melakukan kill di E-Rangel. Kembali akan coba dibuktikan kembali. Namun kali ini kita melihat sudah akan dilemparkan granat ke arah depan dari seorang Ryzen. Belum memberikan damage yang berarti ke arah pemain-pemain dari Onyx. Betul, BTR bener-bener nyayur banget dari posisi mereka saat ini. Tapi mereka butuh bergerak masuk sedikit lagi untuk ke dalam zona yang ke-6. Ini sangat-sangat open field. Udah nggak ada cover-coveran lagi. Gue nggak tahu BTR masih ada smoke atau tidak. Tapi posisi mereka saat ini cacing-cacing naga-naga. Bisa untung, bisa rugi dari posisi BTR saat ini. Dan sepertinya dari Scarlet gak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih diberikan tapping fire dari seorang Liquid menuju ke arah pemain-pemain dari tim GD. 1 pemain GD yang terkena out masih bisa ter-revive. Namun ada spray dari seorang Daibot. Hampir mendapatkan Ryzen. Namun damage yang diberikan Ryzen lebih menyakitkan daripada Daibot. Daibot pun tumbang kali ini. Hanya menyisakan Boom, last man standing dari GD. Dan dari Bigetron harusnya mereka masih bisa melakukan revive juga. Mereka juga masih harusnya bisa untuk terus bertahan di E-Rangel kali ini. Karena memang masih ngumpul jadi satu area yang sama.
pertama belum terspot oleh tim-tim yang lainnya. Mereka juga ada high ground nampaknya, lebih tinggi daripada dataran pemain-pemain dari tim lain. Yes, tapi Better harus bergerak karena mereka masih ada di high ground. Mereka butuh menuju sedikit ke arah lower ground untuk mengamankan posisi circle yang ke-7. Oke, Luxi yang sedang melakukan healing di dalam satu smoke. Kali ini through the smoke dari seorang Ryzen berhasil mendapatkan satu orang, bahkan memulangkan secara utuh pemain GD ke arah lobby. 3 tim tersisa, Onyx, Boom, dan juga BTR. Wow, ini benar-benar pertarungan antara 3-4 lawan 4. Bigetron akan coba merayap, akan coba benar-benar menyatu dengan tanah untuk maju ke arah pertahanan dari Boom dan juga mencari pemain-pemain dari tim Onyx. Ini kalau Boom lawan Onyx duluan, ini yang diuntungkan benar-benar Bigetron. Kalau kita lihat, Boom dan Onyx ini benar-benar depan-depanan banget. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak sisa peluru dari BTR. Karena dari tadi mereka ngedapetin kill, mereka nembak terus tapi mereka nggak dapat lootingan box. Betul, karena agak jauh jaraknya, akan coba dicari juga spray to the smoke tadi, tapping-tapping dari seorang Luxi dengan DP-nya belum mendapatkan siapapun karena sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Dari pemain Onyx ngumpul jadi satu, dari Boom juga ngumpul jadi satu, hanya pemain-pemain Bigetron jadi satu, hanya pemain-pemain Bigetron yang akan coba menyebar dan berapa satu orang nampaknya dari pemain Boom akan coba terlihat kali ini mereka arah depan kembali, namun Luxi harus tertakedown 1-1 kali ini Boom dan juga Bigetron. Betul sekali, trading terjadi. Nate bakal langsung menutup begitu aja, mendapatkan nyawa dari seorang Hijrah. Kali ini 2 pemain dari Boom harus tertunduk lesu menuju ke arah tanah. Lemparan Nate yang begitu luar biasa. Zuxi masih bisa diselamatkan, posisi dari Onyx juga nggak dilepas oleh Liquid, menjaga angle-nya dengan sangat baik. Luxi udah mulai semakin maju ke arah depan. Liquid tidak ingin melepaskan angle-nya sedikit pun dari Onyx. Ini Liquid arah tim Onyx, sementara 3 yang lainnya akan coba fokus ke arah Boom terlebih dahulu. Namun kali ini kita lihat Zuxi tertakedown karena dia terlalu fokus ke arah tim Boom. Powerpunk mendapatkan seorang Zuxi. Dari sisi lain Ryzen juga masih bertahan, akan coba melakukan kokang terus pada M4-nya. Kembali kali ini akan coba merevive rekan-rekannya. Masih ada 3 tim, fight yang sangat-sangat panjang. 1 pemain bahkan 2 pemain dari Boom masih bisa untuk di-revive. Harusnya 1 orang di depan sana Poundbeat akan sangat sulit, namun yang di belakang harusnya masih bisa di-revive Ikyar. Ya, harusnya Ikyar masih bisa di-revive oleh Hijrah, tinggal mendapatkan momentumnya mereka dapat atau enggak. Dan sepertinya spray dari Raffi mendapatkan 1 pemain dari BTR, dibalas lagi oleh Liquid mendapatkan 1 pemain dari tim Onyx, menyisakan bintang seorang saja dan headshot begitu saja connect dari Liquid. Hanya tinggal Powerpunk, PR terakhir BTR untuk clear daerah kiri mereka. Ya, Liquid benar-benar mengontrol area mereka dengan sangat-sangat luar biasa. Namun Ryzen tertakedown oleh seorang Hijrah. Ini dia, Hijrah mendapatkan 1 takedown ke arah pemain Bigetron, dibalaskan oleh seorang Zuxi. Namun Zuxi juga tertakedown oleh seorang yang lainnya, Powerpunk dari Onyx. Join the fight. Ini benar-benar 3 arah yang berbeda. Ini 1-1-1. Tinggal 3 tim, tinggal 1 player aktif untuk masing-masing tim. Hijrah masih bisa di-revive. Kalau Hijrah revive ini bakal menjadi 2-2-1 karena Liquid masih butuh proses untuk menyelamatkan Zuxi dan juga Ryzen. Ini sangat-sangat merugikan Bigetron karena apa? Karena memang Liquid sangat jauh jaraknya. Hijrah ini dekat sebenarnya sama Ikyar tadi, namun Hijrah tidak akan coba di-revive, langsung dipulangkan begitu saja. Dan kita melihat ini dia berarti 1-1-1. 1v1 dipulangkan, berarti Liquid akan coba berhadapan dengan Ikyar. 1v1 situation menguntungkan Bigetron untuk saat ini dan tidak bisa. Namun itu dia, Liquid bisa mendapatkan WWCD yang kedua untuk Bigetron sejauh PMPL season yang ketiga. Betul sekali, congratulations untuk Red Alliance, chicken kedua mereka dengan 15 kill. Wow, benar-benar pertarungan 3